evaluasi kemampuan lahan pada Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun tujuan evaluasi ini ialah untuk menuntaskan tugas akhir semester atau sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rini Asmariati STMT. Baik, kita langsung masuk ke materi. Untuk klasifikasi kemampuan lahan terdiri atas 7 faktor pembatas yang mempengaruhi kemampuan lahan tersebut, yaitu terdiri atas 7. Yang pertama, tekstur tanah, kedua, lereng, ketiga, drainase, keempat, kedalaman efektif, kelima, tingkat erosi, keenam, batuan, dan 7, bahaya banjir. Kita mulai dari parameter pertama, yaitu tekstur tanah. Tekstur tanah pada Kecamatan Ulakan Tapakis ini terdiri atas 1 jenis, yaitu sedang dengan kelasnya yaitu T3. Adapun untuk deskripsinya sendiri, sedang itu ialah terdiri atas debu, lampung berdebu, dan lempung. Lalu kedalaman efektif. Kedalaman efektif di Kecamatan Ulakan Tapakis ini terdiri atas 1 kelas yaitu K1 dengan kriteria yaitu sedang dan kedalamannya yaitu 50 hingga 90 cm. Lalu untuk kelerengan. Kelerengan di Kecamatan Ulakan Tapakis ini terdiri atas 1 jenis lereng yaitu 0-3% dengan kelas L0 dan kriteria yang datar. Lalu untuk drainase. Drainase di Kecamatan Ulakan Tapakis ini terdiri atas 2 jenis yaitu dengan kelas D0 dan kelas D2. Untuk kelas D0 sendiri yaitu kriterianya yaitu baik dan berupa peredaran udara baik, seluruh profil tanah berwarna terang seragam, dan tidak terdapat bercak-bercak. Adapun untuk kelas D2 yang agak buruk, peredaran udara pada lapisan tanah atas baik, sebaliknya peredaran udara pada lapisan tanah bawah buruk. Lalu untuk erosi. Untuk tingkat erosi di Kecamatan Ulakan Tapakis terdiri atas 1 kelas yaitu kelas E2 dan kriteria yaitu sedang, dan deskripsi berupa 25 hingga 75% tanah lapisan atas hilang. Selanjutnya untuk batuan atau kerikil, yaitu batuan kerikil di Kecamatan Ulakan Tapakis ini memiliki kelas B1 yang mana kriterianya yaitu sedang, dengan deskripsi berupa untuk sedang itu terdapat 15 hingga 50% dari volume tanah untuk batuan kerikilnya. Untuk parameter terakhir yaitu bahaya banjir. Bahaya banjir di Kecamatan Ulakan Tapakis ini yaitu yang sangat rendah, yaitu O0. O0 ini ialah dalam waktu 1 tahun tidak pernah mengalami banjir untuk waktu 24 jam. Maka berdasarkan data dari ketujuh parameter sebelumnya, dilakukanlah overlay melalui aplikasi pengolahan spasial yaitu ArcGIS, dan didapat hasil sebagai berikut hasil overlay-nya. Di sini terlihat untuk menentukan kemampuan lahan yaitu dilihat dari faktor pembatas tertinggi. Di sini untuk pembatas tertinggi berdasarkan hasil overlay yaitu untuk E4 yang mana tingkat erosi dengan kelas yaitu kelas 7. Lalu ada tingkat erosi dan batuan kerikil dengan kode E2 dan B1 yaitu kelas kemampuan lahannya yaitu kelas 4. Maka kedua ini tadi merupakan faktor pembatas tertinggi yang mana menandakan bahwa untuk kelas kemampuan lahan pada Kecamatan Ulakan Tapakis tadi mengacu kepada faktor pembatas tersebut yaitu E4 dengan kelas kemampuan lahan 7 serta B1 dengan kelas kemampuan lahan 4, dan hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut. Kelas kemampuan lahan 4 yaitu yang berwarna ungu atau ungu kepingan, dan yang berwarna hijau kelas kemampuan lahan 7 dengan persentase untuk kelas kemampuan lahan 4 yaitu 87,78%, dan
Dan untuk kelas kemampuan 7 12,22%. Dan begitulah yang hasil overlay untuk kelas kemampuan lahan pada Kecamatan Ulakan Tapakis tadi berdasarkan parameter yang telah ada sebelumnya. Lalu setelah ditentukan kemampuan lahan, selanjutnya ialah subkelas kemampuan lahan. Subkelas kemampuan lahan ini ditentukan berdasarkan faktor penghambat sebelumnya. Dalam hal ini, contoh, apabila kelas kemampuan lahannya 4 dengan penentuannya itu faktor penghambatnya yaitu erosi, maka di kelas kemampuan lahannya yaitu 4E. Dan dalam hal ini, untuk Kecamatan Ulakan Tapakis sendiri faktor penghambatnya tadi ialah B1 serta E4. B1 untuk kelas kemampuan lahan 4 dan E4 untuk kelas kemampuan lahan 7. Lalu berdasarkan kode tadi diketahui untuk subkelas kemampuan lahannya berarti untuk kelas 4 dengan faktor penghambat B1 maka masuk ke subkelas kemampuan lahan 4S. Dan untuk kelas 7 dengan faktor penghambat erosi E4 tadi masuk ke kelas kemampuan lahan 7E. Maka setelah diketahui subkelas kemampuan lahannya tadi, untuk Kecamatan Ulakan Tapakis sendiri terdapat 2 subkelas kemampuan lahan, yaitu 4S dan 7E dengan persentase masing-masing, yaitu 4S yaitu 87,78% dan kelas 7E yaitu 12,22%. Dengan luasnya yaitu untuk 4S 1843,53 hektar dan 7E 256,66 hektar. Maka telah didapatkan kelas kemampuan lahan serta subkelas kemampuan lahan pada Kecamatan Ulakan Tapakis sendiri, yaitu untuk kelas kemampuan lahannya yaitu kelas 4 dan kelas 7. Lalu apa kegunaan dari penentuan kelas ini? Dengan ditentukannya kelas kemampuan lahan ini, maka kita dapat mengetahui penggunaan lahan yang cocok dan layak di lahan tersebut. Semakin kecil kelas kemampuan lahannya, maka semakin banyak intensitas penggunaan lahan yang dapat digunakan. Dan adapun semakin besar kelas kemampuan lahannya, maka semakin sedikit pula intensitas penggunaan lahannya. Dalam hal ini untuk di Kecamatan Ulakan Tapakis sendiri untuk kelas 4, maka di sana dapat dilakukan yaitu cagar alam, hutan alam, pengembalaan terbatas, pengembalaan sedang, pengembalaan intensif, dan bercocok tanam terbatas. Dan untuk kelas kemampuan lahan 7 sendiri hanya terdapat 3 intensitas penggunaan lahan yang dapat dilakukan, yaitu cagar alam, hutan alam, serta pengembalaan terbatas. Maka kesimpulan dari evaluasi kemampuan lahan pada Kecamatan Ulakan Tapakis ini, terdapat 2 kelas yaitu kelas 4 dan kelas 7 serta subkelas 4S dan subkelas 7E, yang mana intensitas penggunaan lahannya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk kelas 4 untuk kelas kemampuan lahan 4 memiliki 6 intensitas penggunaan lahan, dan untuk kelas kemampuan lahan 7 memiliki 3 intensitas penggunaan lahan, yang mana perinciannya untuk kelas kemampuan lahan 4 yaitu cagar alam, hutan budaya, pengembalaan terbatas, pengembalaan sedang, pengembalaan intensif, serta bercocok tanam terbatas. Dan untuk kelas kemampuan lahan 7 yaitu cagar alam, hutan budaya, serta pengembalaan terbatas. Maka sekian untuk
penyampaian saya mengenai evaluasi kemampuan lahan yang telah saya lakukan pada Kecamatan Ulakan Tapakis ini. Semoga penyampaian ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri untuk presentasi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi evaluasi, analisis, dan maupun penyampaian. Sekali terima kasih atas penyampaiannya, atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.